Nah, halo semuanya. Kembali lagi di sini dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan pembahasan kali ini yaitu model pembelajaran VCT atau Value Clarification Technique. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mandadi Satyawan dengan NIM 20 11 02 1009 dari kelas A semester 3 dengan program studi Teknologi Pendidikan. Adapun subbahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian model VCT. Yang kedua, prinsip model VCT. Yang ketiga, sintak model VCT. Yang keempat, kelebihan model VCT. Dan yang terakhir yaitu kekurangan model VCT. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian model pembelajaran VCT. Menurut Wina, tahun 2010, VCT dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu peserta didik dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri peserta didik. Yang kedua, menurut Siswandi, tahun 2009, mengemukakan bahwa model VCT merupakan sebuah cara bagaimana menanamkan dan menggali atau mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari diri peserta didik. Secara umum, model pembelajaran VCT adalah pendidikan pendekatan nilai di mana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, serta mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang ingin diperjuangkannya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah prinsip model pembelajaran VCT menurut Tani Reja tahun 2015. Yang pertama yaitu penanaman nilai dan pengubahan sikap dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor potensi diri yaitu berupa kepekaan emosi, intelektual, dan faktor lingkungan yang berupa nilai norma masyarakat serta sistem pendidikan. Yang kedua, sikap dan perubahan sikap dipengaruhi oleh stimulus dan yang diterima siswa dan kekuatan nilai yang telah tertanam atau dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, ada yang C, nilai, moral, dan norma dipengaruhi oleh faktor perkembangan, sehingga guru harus siap mempertimbangkan tingkat perkembangan moral dari setiap siswanya. Yang D, pengubahan sikap dan nilai memerlukan keterampilan mengklarifikasi nilai atau sikap secara rasional, sehingga dalam diri siswa muncul kesadaran diri bukan karena kewajiban bersikap tertentu atau berbuat tertentu. Yang kelima, mengubah nilai memerlukan keterbukaan. Nah, karena itu, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan melalui Value Clarification Technique menuntut keterbukaan antara guru dengan peserta didiknya. Nah, yang selanjutnya adalah sintak model pembelajaran VCT menurut Jerolimek tahun 1977. Di sini sintaknya dibagi menjadi 7 tahap yang dibagi menjadi dalam 3 tingkat. Nah, tingkat yang pertama yaitu kebebasan memilih. Dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, memilih secara bebas. Artinya, kesempatan untuk menentukan pilihan yang menurutnya baik. Yang kedua, memilih dari beberapa alternatif. Artinya, menentukan pilihannya dari beberapa alternatif pilihan secara bebas. Yang ketiga, memilih setelah melakukan analisis pertimbangan. Nah, di sini
memilihnya setelah melakukan pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat atas pilihannya tersebut. Nah, tingkat yang kedua yaitu menghargai. Nah, di sini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, adanya rasa senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya. Nilai tersebut akan menjadi integral pada dirinya, sehingga nilai tersebut akan menjadi patokannya nanti. Yang kedua, menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum. Artinya, menganggap bahwa nilai itu sebagai pilihannya sehingga harus berani dengan penuh kesadaran untuk menunjukkannya. Yang C, atau yang tahap. Nah, berbuat ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adanya kemampuan untuk mencoba, dan yang kedua yaitu mau mengulangi perilaku sesuai nilai pilihannya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kelebihan model pembelajaran VCT. Menurut Jahiri, tahun 2011, ada beberapa kelebihan dari model pembelajaran ini. Yang pertama yaitu mampu membina dan menanamkan nilai moral pada ranah internal slide. Yang kedua, mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan. Selanjutnya akan memudahkan bagi guru untuk menyampaikan makna atau pesan nilai atau moral. Yang ketiga, mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai moral dari siswa, melihat nilai yang ada pada orang lain dan memahami nilai moral yang ada dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, mampu mengundang, melibatkan, membina dan mengembangkan potensi diri siswa, terutama mengembangkan potensi sikap. Yang E, mampu memberikan sejumlah pengalaman belajar dari berbagai kehidupan. Yang F, mampu menangkal, meniadakan, mengintervensi, dan memadukan berbagai nilai moral dalam sistem nilai dan moral yang ada dalam diri seseorang. Dan yang G, atau yang terakhir, yaitu memberikan gambaran nilai moral yang patut diterima dan menuntun serta memotivasi untuk hidup layak dan bermoral. Yang selanjutnya adalah kekurangan model pembelajaran VCT. Menurut Tani Reja, tahun 2011, yang pertama yaitu apabila guru tidak memiliki kemampuan melibatkan peserta didik dengan keterbukaan, saling pengertian, dan penuh kehangatan, maka siswa akan memunculkan sikap lemu atau imitasi atau palsu. Yang B, sistem nilai yang dimiliki dan tertanam guru, peserta didik, dan masyarakat yang kurang atau tidak baku dapat mengganggu tercapainya target nilai baku yang ingin dicapai. Yang C, dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengajar, terutama memerlukan kemampuan atau keterampilan bertanya tingkat tinggi yang mampu mengungkap dan menggali nilai yang ada dalam peserta didik. Yang kedua, memerlukan kreativitas guru dalam menggunakan media yang tersedia di lingkungan, terutama yang aktual dan faktual sehingga dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, sekian saja pembahasan mengenai model pembelajaran VCT atau Value Clarification Technique. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.